Inna a'tainakal kautsar. Pada lafaz bacaan inna a'tainaka, yang pertama pada lafal inna, di sini ada hukum tajwid berupa bacaan gunnah. Gunnah yaitu kita membaca dengan menahan suara nunnya. Maka inna baru dilepas. Inna. Jangan langsung dibaca inna. Nah, ini nanti kurang sempurna dalam penahanannya. Kemudian pada lafal inna a'tainaka. Kemudian pada lafal a'ta, di sini ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Maka apabila ada mad tabi'i, pada dasarnya kita panjangkan 2 harokat, datang setelahnya huruf hamzah, dan hamzah tersebut berada di lain kata, maka kita namakan dengan mad jaiz munfasil. Mad artinya panjang, jaiz artinya boleh, munfasil terpisah. Yang dimaksudkan adalah hamzahnya terpisah. Jadi mad jaiz munfasil ini merupakan cabang daripada mad far'i, yang mana dia disebabkan panjangnya lebih karena ada hamzah. Maka cara membacanya yaitu panjangkan dulu nanya sepanjang 4 harokat atau 5 harokat. Inna a'tainaka. Kemudian pada lafal ini sifat ain, ada sifat bainiyahnya, yaitu suaranya tidak terlalu dialirkan dan tidak terlalu ditahan, jadi tengah-tengah. Ya. Kemudian pada lafal a'tainaka, to termasuk huruf yang tebal. To ya, karena dia salah satu sifatnya adalah sifat idbaq dan isti'la. Idbaq itu langit-langit melekat, dan idbaq itu isti'la itu pangkal lidah terangkat. Maka dia menebal. A'tainakal kautsar. A'tainaka. Kemudian pada lafalna ada bacaan mad tabi'i, yaitu ditandai dengan adanya fathah pada lafalna bertemu dengan alif, panjangnya 2 harokat. A'tainaka. Kemudian al-kautsar. Nah, tadi kami ada sedikit lewat. Pada lafal dhaina ini ada bacaan lin, ya, lembut dalam pelafalannya. Kemudian pada lafal al-kautsar di sini ada al, yang dimana al di sini kita namakan dengan alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang ditulis alif dan lamnya, dan huruf lamnya terbaca dengan jelas. A'tainakal kautsar. Kemudian pada lafal kautsar di sini ada bacaan lin, lembut dalam pelafalannya dan menyempurnakan. Al-kautsar. Kemudian pada lafal sa ini hati-hati, jangan sampai kita membacanya dengan shin. Shin atau dengan syar gitu ya, atau dengan sar gitu, dengan sin. Dia harus daripada huruf sa. Sa makhrajnya ujung lidah kita, ujung lidah nempel dengan gigi atas, gigi seri atas, sehingga dia terdengar dengan sa dengan baik. Sa, si. Maka al-kautsar, al-kautsar, Maka kemudian pada lafal ra-nya di sini ra tafkhim. Usahakan jangan tipis, jangan al-kautsar, al-kautsar. Kalau sar nanti ra-nya tipis, tapi diangkat lagi ujung lidah kepada makhrajnya di langit-langit atas, biar agar lebih tebal. Al-kautsar. Kita coba ulang. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Pada lafal fasalli li rabbika, hati-hati jangan sampai memanjangkan li-nya. Ada kesalahan yang sering terjadi, kesalahannya adalah dia memanjangkan huruf lamnya, fasalli li rabbika wanhar. Padahal li-nya di sini tidak ada huruf panjang berupa mad, maka tidak boleh panjangkan. Maka cukup pendek. Fasalli li rabbika. Kemudian di sini ada ra tafkhim, yaitu pada lafal ra yang ada fathahnya. Rabbika. Kemudian wanhar. Pada lafal wanhar
ada nun sukun di sini bertemu dengan ha. Apabila ada nun sukun bertemu dengan 6 huruf hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha, maka ini kita namakan dengan bacaan izhar. Harus jelas suara nunnya dan tidak boleh tahan. Wanhar. Alif di sini tidak dibaca, ya, ditandai dengan warna abu-abu. Kemudian pada lafal har ada ra tafkhim juga, yaitu adanya huruf ra sukun yang didahului dengan fathah. Fasalli li rabbika wanhar. Kemudian yang terakhir, inna syani'aka huwal abtar. Kembali lagi ada inna, ada bacaan gunnah pada lafal nun bertasydid, yaitu sebagaimana yang disampaikan Imam Al-Jamzuri, wa gunna miman thumma nunan syuddida. Ketika ada nun sukun, ada mim tasydid, nun tasydid itu namanya gunnah. Cara membaca ini tahan. Inna, tahan dulu baru dilepas. Inna syani'aka. Pada lafal syani'aka di sini ada fathah bertemu dengan alif. Apabila ada fathah bertemu alif maka dinamakan dengan mad tabi, panjangnya 2 harakat. Kemudian syani'aka, kemudian huwal abtar. Kemudian pada lafal huwal abtar di sini ada alif lam qamariyah tentunya, yaitu alif lam yang ditulis dan dibaca. Kemudian pada lafal abtar, di sini ada ba yang dia sukun, maka kita namakan dengan bacaan qalqalah. Qalqalah di sini ada kesalahan yang sering terjadi. Yang pertama, dia tidak memantulkan ba-nya, misal abtar. Yang kedua, memantulkan dengan tambahan hamzah, abtar. Ini salah juga. Harusnya mengalir saja, abtar. Kemudian ada yang terakhir, ra tafkhim, yaitu ra yang dimatikan, yang sebelumnya fathah. Kita coba ulang. Inna syani'aka huwal abtar. Hati-hati jangan abtar, jangan tipis. Baik, coba kita ulangi lagi secara keseluruhan, yaitu daripada ayat awal sampai ayat akhirnya ya. Kita coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي, pada bacaan Ara'aitalladzi, pada lafal aita di sini ada huruf berharakat fathah bertemu dengan ya sukun. Apabila ada huruf berharakat fathah bertemu ya sukun, maka ini kita namakan dengan bacaan lin yang dia lembut dalam pelafalannya. Ara'aitalladzi. Kemudian pada lafal alladzi ada alif lam syamsiyah, yaitu alif lam yang kita tulis tapi tidak kita baca lamnya. Tapi sehingga ini langsung ke huruf lam yang ketiga. Huruf lam yang kedua, bukan huruf lam yang pertama, karena di sini lamnya tasydid. Apabila kita dapati huruf berharakat tasydid, maka bisa dipastikan yang pertama sukun, yang kedua berharakat. Nah, tanda seperti ini di atas huruf alif, ini berarti kita anggap alifnya tidak ada. Sehingga langsung saja Ara'aitalladzi. Kemudian hati-hati dalam melafalkan huruf dzal. Huruf dzal, hati-hati. Jangan sampai kita membacanya dengan huruf zai. Misalkan ara'aitalladzi yukadzibu, misalkan. Tidak, karena di sini huruf dzal, jangan sampai kita ganti, nanti ditakutkannya merubah maknanya. Alladzi, bagaimana agar sesuai, yaitu ujung lidah kita, ujung lidah untuk huruf dzal, ujung lidah ya, ujung lidah nempel di gigi seri atas.
Maka alladzi ya. Maka ara'aital ladzi. Kemudian pada lafaz di sini ada kasrah bertemu dengan ya, maka ini kita namakan dengan mad tabi'i. Mad tabi'i terjadi dalam 3 kondisi: fathah bertemu alif, kasrah bertemu ya, atau dhammah bertemu dengan waw sukun. Maka apabila kita mendapati dalam 3 kondisi ini, maka ini kita namakan dengan bacaan mad tabi'i. Kemudian yukadzibu biddin, yukadzibu biddin. Ya, kemudian pada lafaz dzal lagi, hati-hati jangan sampai yukadzibu biddin. Dia dzal ujung lidah nempel dengan gigi seri atas. Yukadzibu biddin. Kemudian pada lafaz biddin, di sini ada alif lam syamsiyah, yaitu alif lam yang ditulis tapi tidak dibaca. Langsung saja biddin. Kemudian pada lafaz din, ini dal, adda. Ya, ujung lidahnya nempel gusi atas. Din atau di antara gusi atas dan gigi sari. Kemudian pada lafaz ad-din atau bid-din. Di sini ada bacaan mad arid lisukun. Apa itu mad arid? Mad artinya panjang, arid itu muncul, lisukun. Jadi di sini sebenarnya mad yang terjadi disebabkan karena ada sukun arid. Pada dasarnya nunnya ni. Kalau kita matikan berarti dia nunnya mati. Sebelumnya ada huruf mad. Atau apabila kita mendapati ada huruf berbentuk seperti mad tabi'i dini, tapi dia di akhir bacaan, maka kemudian di akhir dimatikan menjadi sukun arid dan sebelumnya ada huruf mad. Maka ini kita boleh panjangkan 2 harokat atau 4 harokat ataupun 6 harokat untuk lafaz din. Kita coba ulang. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Yukadzibu biddin. Biddin. Kemudian ayat yang kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalikal ladzi, pada lafaz dzalika di sini ada bacaan mad tabi'i, yaitu adanya fathah di pada lafaz dzal bertemu dengan alif. Kaidahnya ada fathah ketemu alif, maka dzalnya 2 harokat. Fadzalika. Kemudian fadzalikal ladzi, di sini pada lafaz al-ladzinya ada alif lam syamsiyah, yaitu alif lam yang ditulis tapi tidak dibaca. Kemudian pada lafaz zi, hati-hati jangan sampai diganti dengan zai. Kemudian pada lafaz zi-nya juga ada mad tabi'i pada lafaz zi bertemu dengan ya sukun, panjangnya untuk zi 2 harokat. Kemudian yad'ul yatim. Yad'ul yatim. Ini ain ditekan. Yad'u. Yad'u. Yad'ul yatim. Kemudian pada lafaz ul yatim, di sini ada alif lam qamariyah, alif lam yang ditulis dan dibaca dengan jelas lamnya. Yatim. Ini sama seperti lafaz ad-din atau bid-din, yaitu ada bacaan mad arid disukun. Kita boleh memanjangkan untuk tim, itu boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, dan boleh pula 6 harokat. Baik, bismillah, kita coba ulang kembali bacaannya secara ulang, itu atau pelan-pelan. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fa tadi kelupaan, yaitu jangan sampai dipantul, jangan sampai pa dengan p, tapi dia fa, aliran nafasnya mengalir. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kita ulang. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kemudian ayat yang ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala ada mad tabi'i, yaitu ditandai dengan adanya huruf lam yang berharokat fathah datang setelahnya alif. La kita panjangkan 2 harokat. Yahu, di sini ha kecil, jangan yahuddu, jangan ha besar. Kalau ha besar dia salah. Ha
hu. Maka yahuddu. Nah, kemudian sini dhad. Hati-hati jangan sampai membacanya yahuddu ala dengan huruf dal. Tapi dia kita tebalkan untuk makhraj daripada huruf dhad, yaitu gigi sari kita menempel dengan gigi geraham. Sisi lidah kita. Sisi lidah kita menempel dengan gigi geraham atas sehingga dia menebal. Kemudian pangkal lidah juga ikut terangkat dan lidah itu juga melekat dengan langit-langit. Maka wala yahuddu ala. Ya, kemudian pada lafal ala di sini ada fathah bertemu alif, yaitu kita namakan kembali mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Ta'amil pada lafal a, to-nya tebal, to, jangan to ya, jangan, tapi dia to. Ta'ami ada mad tabi'i yaitu fathah bertemu alif. Ta'amil miskin pada lafal al miskin ada bacaan alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang kita tulis dan kita baca dengan jelas lamnya. Kemudian al-miskin, sin mengalir, miskin, jangan miskin ya, tapi dia mengalir suaranya. Miskin. Maka pada lafal kin ini kembali ada mad arid disukun, kita boleh memanjangkan kinnya 2 harokat, 4 harokat ataupun 6 harokat. Tapi jangan langsung kin, tapi dia kin, panjangkan dulu kinnya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kita coba ulang dari awal. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Pada lafaz bacaan fawailul, di sini ada huruf ya sukun yang didahului dengan huruf fathah, maka ini kita namakan dengan bacaan lin, bacaan yang lembut. Fawailul lil musallin. Kemudian pada lafal lun ketemu dengan huruf lam, maka ini ada tanwin bertemu dengan huruf lam. Ini kita namakan dengan idgham bila gunnah. Apa itu idgham bila gunnah? Kita uraikan idghamun. Idgham berasal dari kata adghama yudkhimu, artinya idkhal. Artinya idkhalun, yang artinya memasukkan. Apa yang dimasukkan di sini? Yaitu suara tanwinnya atau tanwinnya dimasukkan ke huruf setelahnya. Pada dasarnya tanwin itu an, in, ataupun un itu adalah bunyi nun sukun, bunyi nun yang dimatikan atau bunyi n. Maka ketika dia masuk, bunyi n-nya hilang, langsung masuk ke hurufnya yaitu bunyi lam. Maka fawailul, bukan lagi fawailun, tapi fawailul lil musallin. Kemudian di sini bila gunnah artinya tanpa gunnah. Bila artinya tanpa. Sedangkan gunnah artinya disertai dengan penahanan. Maka ditahan dulu. Maaf, tidak ditahan. Maka tidak fawailul li, tidak, langsung saja hanya idgham saja tanpa disertai dengan gunnah. Fawailul lil musallin. Dan idgham bila gunnah ini juga kita namakan dengan idgham naqis. Maaf, idgham kamil. Idgham secara keseluruhan, masuk secara keseluruhan dan hilang suara hurufnya, langsung ke lam saja. Kemudian musallin. Pada lafal musallin ada bacaan mad arid disukun, yaitu adanya huruf nun yang kita wakafkan menjadi sukun, sebelumnya ada huruf mad berupa ya. Maka ini kita namakan dengan bacaan mad arid disukun. Panjangnya berapa? Untuk di sini boleh 2, boleh 4, boleh 6 harakat. Boleh kita baca lil musallin 2, atau lil musallin 4, atau lil musallin 6. Kita ulangi, fawailul lil musallin. Kemudian ayat selanjutnya,
alladzina hum an salatihim sahun. Ya, di sini bukan dibaca ulladzi, tapi ketika ini namanya hamzatul wasl. Kalau dia di awal itu biasanya boleh dibaca tiga kondisi ya. Yang pertama adalah fathah, kalau setelahnya huruf ya, di sini alif lam. Ya, di sini kan alif lam di awalnya, maka kita baca dengan fathah. Maka alladzi, di sini alif lam syamsiyah. Kemudian pada lafal alladzina ada lafal zal. Hati-hati jangan sampai membaca huruf zal diganti dengan huruf zai. Ini kesalahan yang sering terjadi. Contoh allazina hum, ini salah. Harusnya alladzina. Kemudian pada lafal zina ada kasrah bertemu ya sukun, maka kita namakan mad tabi'i, yaitu panjangnya 2 harokat, atau boleh juga mad asli. Kemudian pada lafal hum an salatihim ada mim mati bertemu ain, maka kita namakan dengan izhar syafawi. Izhar syafawi, yaitu suara mim apabila ada huruf mim bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, maka dia dinamakan dengan izhar syafawi. Di sini ada mim mati bertemu ain, maka suara mimnya jelas, tidak boleh ditahan, tidak boleh hum an salat, tidak, tapi langsung saja hum an salatihim. Kemudian pada lafal an salatihim ada nun mati atau nun sukun bertemu setelahnya huruf shad, maka kita namakan ikhfa. Ikhfa itu artinya berasal dari kata akhfa yukhfi, menyembunyikan. Tapi yang dimaksud di sini kita membaca di antara bacaan izhar dan idgham. Kalau izhar itu kan jelas suara nunnya, n-nya jelas. Kalau idgham tadi suaranya dihilangkan. Sedangkan ikhfa itu disamarkan atau di antara keduanya. Maka di antara bacaan keduanya, maka tidak hilang dan tidak pula jelas. Maka al-salah seakan-akan terbunyi dengan gitu ya, tapi bukan. Maka alladzina hum an salatihim sahun. Kemudian pada lafal la kembali lagi ada mad tabi'i, yaitu adanya fathah bertemu alif, panjangnya 2 harokat. Kemudian mim mati bertemu sin, kembali lagi ada izhar syafawi, yaitu suara mimnya jelas. Kemudian pada lafal sahun ada huruf sin yang berharakat fathah bertemu alif, maka mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Kemudian pada lafal hun ada bacaan mad arid disukun, yaitu bacaan yang terjadi di akhir bacaan kita, yang mana sebelum huruf akhirnya ada huruf mad dan huruf akhirnya kita sukunkan karena waqaf. Itu boleh kita panjangkan 2, 4 atau 6 harokat. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un, yaitu alladzina ada mad tabi'i pada lafaz zi, yaitu kasrah bertemu ya. Alladzina hum yura'un ada mim mati bertemu ya, kita namakan dengan bacaan izhar syafawi, yaitu suara mimnya harus dibaca dengan jelas tanpa ditahan. Yura'un, ro-nya tebal, ro tafkhim. Kemudian pada lafal ro di sini ada mad tabi'i bertemu hamzah, pada lafalnya ro 2 harakat karena datang setelahnya hamzah, dan hamzah tersebut pada satu kata, maka kita namakan dengan bacaan mad wajib muttasil. Panjangnya berapa harakat? 4 atau 5 harakat. Maka kita panjangkan ro-nya yura'un. Baru pada lafal un ada kembali bacaan mad arid disukun, yaitu kita boleh memanjangkan 2 harakat, boleh 4, boleh pula 6 harakat. Alladzina hum yura'un. Kemudian yang terakhir wa yamna'unal ma'un. Pada bacaan wa yamna'una ada bacaan mad tabi'i, yaitu panjang 2 harakat ditandai dengan dhamma bertemu waw. Wa yamna'unal ma, di situ ada alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang ditulis dan dibaca dengan jelas, yaitu qamariyah. Kemudian pada lafal ma'un ada bacaan mad tabi'i, yaitu fathah bertemu alif.
ma'un. Lafal aun ada bacaan mad arid lis sukun. Ini boleh kita panjangkan 2 harakat, boleh 4 harakat, dan boleh pula 6 harakat. Wa yamna'unal ma'un. Baik, kita coba ulang dari ayat pertama. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Li'ilafi Quraisy. Pada lafal bacaan li'ilafi, pada lafal i dan la, kedua-duanya kita hukumi dengan bacaan mad tabi'i. Itu mad tabi'i terjadi 3 kondisi: fathah ketemu alif, dhammah ketemu dengan waw, kasrah ketemu dengan ya mati. Maka i panjangnya 2 harakat dan juga li panjangnya 2 harakat. Maka harus sama panjang i dan li. Maaf, panjang i dan la. Li'ilafi, li'ilafi. Kemudian Quraisy. Di sini pada lafal Quraisy ini ada bacaan mad lin, yaitu mad yang terjadi disebabkan adalah huruf ya yang didahului dengan huruf fathah. Dan dia ketika akhir bacaan kita. Nah, ini juga bisa kita sebut dengan mad arid lis sukun karena di akhir bacaan kita. Tapi kita biasanya lebih kenal dengan mad lin. Maka Quraisy kita boleh memanjangkan untuk mad lin, boleh 2 harakat, boleh 4 harakat, dan boleh pula 6 harakat. Maka kita coba baca ulang. Li'ilafi Quraisy. Kemudian ayat yang kedua. Ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Lafal ilafihim, kembali lagi kita mendapati ada kasrah bertemu ya, yaitu di sini ya, kemudian ada fathah bertemu alif. Maka ini kita namakan dengan bacaan mad tabi'i. Mad tabi'i sendiri kita panjangkan sepanjang 2 harakat. Maka ilafihim harus sama. Kemudian ada mim mati, ada huruf yang dia mim mati bertemu dengan huruf ra. Apabila ada mim mati bertemu dengan ra, maka kita namakan dengan bacaan izhar syafawi. Yaitu suara mimnya harus kita baca dengan jelas. Ila fihim rihlatash shita'i. Kemudian alirkan nafas pada lafal ha, karena ha memiliki salah satu sifat, yaitu sifat hams. Kita coba alirkan rihlata. Kemudian pada lafal rihlatash shita'i, di sini ada alif lam, yaitu kita namakan dengan alif lam syamsiyah. Berarti ini berkaitan dengan lamu al-fi'al. Lam yang berkenaan dengan lamul ism. Lamu al-ism berkaitan dengan hukum, yaitu lamut ta'rif. Di sini alif lam ta'rif, yaitu apabila ada huruf-huruf alif lam bertemu dengan huruf yang 14, yaitu selain daripada abghi hajjaka wa khaf aqimah, maka dia termasuk daripada huruf alif lam syamsiyah. Cara membacanya, alif dan lamnya tertulis tapi tidak dibaca. Maka kita langsung rihlatash shita'i. Kemudian pada lafal ta'i, di sini ada bacaan mad wajib muttasil, yaitu ditandai dengan adanya mad tabi'i pada lafal ta bertemu dengan hamzah. Dan hamzah tersebut berada pada satu kata. Maka apabila ada mad tabi'i bertemu setelahnya huruf hamzah dan hamzah di satu kata, maka kita namakan dengan mad wajib muttasil, panjangnya 4 atau 5 harakat. Maka kita membacanya asyita'i, panjang dulu 4 harakat baru i. Kemudian was-sayf, was-sayf. Kemudian pada lafal as-sayf kembali sama, ada alif lam yang kita tulis tapi kita tidak baca, sehingga langsung kita idghamkan ke huruf shad. Awalnya al-sayf, tapi karena dia tidak bertemu dengan huruf shad, maka lamnya diidghamkan ke huruf setelahnya sehingga lamnya hilang. Sehingga kita langsung membaca shadnya tasydid. Was-sayf. Kemudian pada lafal as-sayf di sini ada bacaan mad lin, yaitu
apabila ada fathah bertemu dengan ya mati dan berada di akhir bacaan. Dan kemudian ada huruf akhir yang disukunkan. Maka was-saif panjangnya berapa harokat untuk mad din? Yaitu kita boleh 2, boleh 4 dan boleh pula 6 harokat. Sebagaimana mad arid disukun. Kita coba ulang. Ila fihim rihlatash shita'i was-saif. Kemudian ayat selanjutnya, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Di sini ada salah sedikit. Nanti pada lafal di sini bukan alif lam syamsiyah, tapi nanti di sini adalah alif lam qamariyah. Maka kita coba فَلْيَعْبُدُوا. Pada lafal du ada dhammah bertemu dengan huruf waw. Apabila dhammah bertemu dengan waw, maka kita hukumi dengan bacaan mad tabi'i. Panjangnya untuk huruf du adalah 2 harokat. Maka falyabudu baru dilepaskan. Kemudian pada lafal alif yang di atasnya tanda sifar mustadir, tanda lingkaran kecil ini artinya alifnya tidak dianggap ada. Kemudian rabba hadzal bait. Hadza, kemudian di sini pada lafal ha ada fathah bertemu alif, maka kita namakan dengan mad tabi'i. Panjangnya berapa harokat? Panjangnya adalah 2 harokat. Kemudian hadzal bait. Hati-hati dalam pelafalan za, jangan sampai dibaca dengan hadzal bait. Sering terjadi kita mendengarkan huruf zal diganti dengan zai. Ini kurang tepat dan bahkan bisa merubah maknanya. Hadzal bait. Pada lafal alif lam, di sini ada alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang ditulis dan dibaca dengan jelas lamnya. Kemudian al-bait, kembali lagi ada mad lin, yaitu adanya fathah bertemu dengan ya. Ini kita pada dasarnya dia bacaan lin. Karena dia di akhir bacaan kita, kemudian kita wakafkan dan setelahnya ada huruf yang dimatikan, maka ini kita namakan dengan bacaan lin. Bacaan lin panjangnya adalah boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh pula 6 harokat. Kita coba. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Kemudian yang terakhir yaitu الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. Pada lafal الَّذِي أَطْعَمَهُم, lafal alladzi, ini sini sudah kami jelaskan di bahasan tajwid surah Al-Baqarah, yaitu di mana alladzi termasuk isim mausul, yang di sini kita termasuk alif lam yang dia lazimah. Tapi juga bisa kita masukkan kepada bahasan alif lam syamsiyah mudghamah yang diidghamkan langsung ke huruf lamnya dan dibaca dengan jelas lamnya Allah. Kemudian pada lafal zi'a, di sini ada bacaan mad jaiz munfasil, yaitu ditandai dengan adanya mad tabi'i pada lafal zi ada berupa mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Akan tetapi hamzah tersebut berada di lain kata, maka kita namakan dengan mad jaiz munfasil. Panjangnya berapa harokat? Panjangnya adalah 4 atau 5 harokat. Maka alladzi at'amahum. Kemudian kita mantulkan pada huruf ta. Nah, di sini ada bacaan namanya qalqalah. Bacaan qalqalah yaitu bacaan yang harus dibantulkan dalam pelafalannya. Kesalahan yang sering terjadi pertama tidak ada pantulan, tidak mantul. Yang kedua adalah menambahkan hamzah, misalnya at'amahum. Nah, ini tambahan hamzah salah. Harusnya mengalir saja at'amahum. Maka allazi at'amahum min ju'. Mim mati bertemu mim kita namakan dengan idgham mim. Cara melafalkannya yaitu suara mimnya masuk kepada mim kedua dan ditahan mimnya. Ditahan m-nya. At'amahum sepanjang 2 sampai 3 harakat sedikit atau 2 harakat lebih dikit. Yaitu kemudian melafal min ju'u. Di sini ada bacaan ikhfa, yaitu adanya nun sukun bertemu dengan huruf jim. Maka cara membacanya samarkan antara baina izhar wal idgham. Jadi membaca ikhfa itu di antara izhar dan idgham. Kalau izhar nunnya jelas, kalau idgham nunnya hilang, maka ikhfa di antara keduanya.
Maka di sini karena ketemu dengan huruf jim, maka masukkan ke jim, bukan masukkan, disamarkan ke huruf jim. Min ju'in wa. Kemudian pada lafal wa ada idgham bi gunnah, yaitu ditandai dengan adanya kasratain bertemu dengan huruf waw. Yang mana huruf idgham bi gunnah ada 4 tertulis dalam yanmu, ya, nun, mim, waw. Dan sini adanya huruf waw. Idgham bi gunnah juga kita bisa namakan dengan idgham naqis, yang tidak secara utuh diidghamkannya, masih ada sedikit menyisakan suara nunnya. Min ju'in wa amanahum. Kemudian pada lafal amanahum ada bacaan mad badal, yaitu adanya hamzah a bertemu dengan bertemu dengan alif atau dengan huruf-huruf mad. Apabila ada hamzah nanti bertemu dengan huruf mad setelahnya, maka dinamakan dengan mad badal. Kemudian wa amanahum min khauf. Kemudian ada mim mati bertemu mim lagi, yaitu idgham mimi. Min khauf ada bacaan izhar. Nah, izhar di sini adalah izhar halqi, yaitu suara nunnya kita baca dengan jelas tanpa ditahan. Karena datang setelah huruf nun ada huruf kha, yang dimana kha termasuk huruf yang makhrajnya keluar daripada tenggorokan kita, maka dia harus jelas. Min khauf. Kemudian pada lafal khauf ada bacaan madlin, yaitu mad yang terjadi karena adanya fathah bertemu dengan waw. Karena madlin ini terjadi dua kondisi, yaitu apabila ada fathah ketemu ya, ada fathah ketemu waw, dan itu berada di akhir bacaan kita sebelum huruf akhir yang dimatikan. Seperti ini, fa sebelum huruf akhirnya ada huruf waw sukun didahului fathah, maka ini dinamakan dengan madlin. Panjangnya berapa? Boleh 2 harokat, 4 ataupun 6 harokat. Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ya, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan.